Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini mah tertulisnya cirinya itu sudah pada poin budak. Sudah belum dibahas? Budak. Orang yang berhutang sudah, sabilillah sudah, ibnu sabil sudah, belum berarti ya? Berarti pembahasan kita di penerima zakat, betul tidak? Siapa asnaf-asnafnya? Betul? Betul ya? Oke, kita lanjutkan ya Bu ya. Sambil mengulas. Pertama, orang fakir. Penjelasan seputar golongan penerima zakat ialah sebagai berikut. Golongan penerima zakat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Dia berfirman, Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Penjelasan seputar golongan penerima zakat tadi itu ya ada di ayat surat At-Taubah ayat 60. Orang fakir, yang dimaksud orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat memenuhi kebutuhannya serta kebutuhan orang-orang yang dinafkahinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ya. Kemudian yang kedua, orang miskin terkadang lebih ringan kesengsaraannya daripada orang fakir, dan terkadang lebih parah. Hanya saja hukum keduanya sama saja dalam segala hal. Rasulullah SAW mendefinisikan miskin dalam sebuah hadis. Laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhul luqmah wal luqmatan wat tamrah wa tamratan, walakinil miskin alladzi la yajidu ghinan yugnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alun nasa syai'an. Orang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta kepada manusia untuk diberi satu atau dua suap makanan dan satu atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin itu, kata Nabi, adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang dapat mencukupinya dan ia tidak diketahui keadaannya, sehingga orang bersedekah kepadanya tanpa dia meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Nah ini kata Ibu, punten ya, mungkin saja yang di masjid itu saudara kita ada yang miskin, tapi mereka menjaga dirinya dari meminta-minta. Itulah miskin, kata Ibu. Ya, mungkin saja dia tuh kekurangan, mungkin saja rumahnya mah ada begitu ya, mau ngontrak ataupun mau punya, tapi ternyata kehidupan sehari-harinya kurang. Ingat, kehidupan sehari-hari bukan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Beda, insya Allah lah. Kata Ibu sudah paham ya, mana yang gaya hidup, mana yang kebutuhan hidup. Nah, yang kurang untuk kebutuhan hidupnya, padahal dia sudah berhemat, berikhtiar dan sebagainya, maka itulah yang miskin. Dan terkadang orang miskin ini tidak diketahui. Kalau yang fakir mah insya Allah langsung ketahuan gitu ya. Tapi kalau yang miskin ini tidak diketahui. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat ialah orang yang menarik zakat, mengumpulkan zakat, mengurusi zakat, dan menulis dalam pembukuan zakat. Amil zakat diberi zakat sebagai upah dari pekerjaannya, meskipun ia orang kaya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tahillu sadaqah li ghaniya illa khamsah li'amil 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskin tasudduqa alaihi minha
fa ahda minha li ghaniyan. Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali bagi 5 orang. Jadi orang kaya itu nggak boleh dapat zakat kecuali orang kaya itu dapat status ini, status 5 ini. Yang pertama apa? Amil zakat. Mungkin tidak amil zakat tapi dia orang kaya. Mungkin tidak. Kalau dia amil zakat, misal ini mah mengurusi zakat satu Indonesia, mungkin tidak dia dari orang biasa saja, dari orang fakir atau miskin, tidak ini. Mengurusi dana zakat apalagi tingkat nasional itu besar sekali tanggung jawabnya dan butuh keilmuan yang luar biasa. Karena begini, kalau kita sudah mengelola keuangan yang besar, maka tidak hanya sekedar soal urusan ini ada uang dibagikan ke siapa, bukan sekedar itu, tapi mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Kalau sekarang misal dari dana 1 miliar buat distribusinya kehabisan 300 juta, hanya bisa dibagikan 700 juta, kan salah pengelolaannya, betul tidak? Nah, bagaimana distribusinya nanti semakin sedikit, kemana arahnya, tepat sasaran atau tidak? Wah, itu tuh banyak sekali. Belum lagi nanti amil yang dia koordinir, yang dia kelola, berapa banyak amil yang dia kelola, berapa banyak amil yang harus diperhatikan kehidupannya. Itu ilmu yang rumit katanya. Dan mungkin saja itu datang dari kalangan yang kaya mungkin. Kalau dari yang fakir, dari miskin, ada yang sepintar itu bisa. Bukan berarti tidak bisa. Cuman kan sekarang kalau tanggung jawabnya besar, pasti apa? Tunjangannya pun besar gitu katanya. Nah, lanjut Ibu ya. Tadi soal amil. Kemudian atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, ya, atau orang yang terlilit hutang. Bisa jadi tidak orang terlilit hutang tapi dia kaya. Bisa jadi. Atau orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah mungkin tidak, dia itu orang kaya. Mungkin Ibu. Sekarang Umar bin Khattab apa tidak kaya? Tapi kan dia pejuang di jalan Allah, berjihad juga. Nah, bisa kan ada kasusnya begitu real. Atau mungkin di sini, atau orang miskin yang diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang kaya. Nah, kan seolah-olah orang kaya itu dapat uang zakat, padahal itu si miskinnya aja mau berterima kasih karena selama setahun selain dari uang zakat, ya, diberikan dan diperhatikan kehidupannya itu oleh orang kaya. Misal pun tadi Ibu ya, ada pembantu hidupnya miskin, tapi setahun itu banyak dibantu oleh majikannya. Tiba-tiba dapat harta yang cukup banyak dari zakat karena dia masuk kategori miskin. Kemudian dia sisihkan sedikit kepada majikannya untuk diberikan jadi hadiah, entah barang atau harta atau kan itu akhirnya jadi si kaya seperti menikmati uang zakat. Tapi kan itu pemberian dari si miskin, gitu kan? Nah itu kayak gitu Ibu. Jadi amil zakat juga boleh menerima apa? Menerima zakat. Kalau misalkan 100% bagi 8, berarti berapa buat amil Ibu? 100% bagi 8, 12,5%. Kalau ada 1 miliar, berarti buat amilnya berapa? 125 juta. Kalau amilnya 5 orang, masing-masing per bulan dapat berapa? Bagi 5, berarti berapa? 25. Nah, Ageng itu jadi amil. Ada yang mau beralih profesi jadi amil? Kalau per bulannya pemasukan zakatnya 1 miliar, dikoordinir oleh 5 orang. Kalau per bulan dapatnya 3 miliar, 12,5% berapa? 375 juta. 375 juta dibagi 5 orang. Kalau 3 miliar dibagi 5 orang. 3 miliar itu dikoordinir oleh 5 orang. Berarti per orangnya dapat berapa? 75 juta. Ada yang mau jadi amil? Siap-siap dicemooh banyak orang, difitnah banyak orang. Begitu. Ya. Apakah perhitungannya sesederhana itu? Kan belum nanti biaya operasional, pembagian, distribusi. Gitu Ibu ya.
Nanti itu harus belajar banyak hal dulu. Kemudian yang keempat, mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya. Orang yang dilunakkan hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah keislamannya dan ia memiliki kaum yang mematuhinya. Jadi mungkin saja orang ini punya power, punya kuasa, punya otoritas. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Kita harapkan keislamannya itu istiqomah. Maka salah satu bentuknya adalah diberikan zakat. Keren Bu ya Islam ya? Keren banget pokoknya. Kebayang tidak Ibu? Terkadang beberapa orang yang sukses, yang berhasil, yang kaya, dia itu sebetulnya bukan hitung-hitungan soal uang. Bukan hitung-hitungan soal uang, tapi dia hitung-hitungan soal waktu. Saya kesini 1 jam, misalkan melakukan kegiatan itu 1 jam, dapat 100 juta. Kesini 5 jam, cuman dapat 5 juta. Secara waktu dia otomatis akan milih yang mana? Tong dialah kita kayak gitu kan? Yang 1 jam kan? Pun sama. Kalau saya tetap misalkan di agama sebelum Islam, saya mah dapat bantuan dari sana sini. Saya sokong dana orang banyak dari harta saya dapat